Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan Zoom ini dalam rangka melanjutkan agenda Zoominary Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia, yang insya Allah hari ini akan kita coba membedah satu karya pemikir Indonesia, yaitu Ibrahim Lubis, yang berjudul Ekonomi Islam, Suatu Pengantar. Buku ini nyaris boleh dikatakan juga termasuk buku yang absen dalam diskursus ekonomi Islam hari ini ya. Sekalipun terbitnya belum terlalu jauh bila dibandingkan dengan karya-karya Zainal Abidin Ahmad ataupun Khairuddin Yunus, akan tetapi dua jilid buku ini kayaknya banyak saya cek di Google, cukup mengisi di rak-rak perpustakaan, tapi tidak mengisi di referensi yang digunakan dalam kajian ekonomi Islam. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan coba mengangkat kembali apa sih yang ditawarkan oleh Ibrahim Lubis ini, yang menurut data dia termasuk seorang yang pernah menjabat di posisi Badan Perencanaan Nasional kalau nggak salah. Nah, Syekh Nurizal insya Allah akan membedah pemikiran beliau, sekalipun dua jilid buku itu tentu tidak bisa kita bahas sampai tuntas kesemuanya, tapi nanti kita akan yakin dan percaya Syekh Nurizal akan memeras saripati dari gagasan ekonomi Islam yang ditawarkan oleh Ibrahim Lubis. Tanpa memperpanjang kalam, kita silakan Syekh Nurizal untuk menyampaikan hasil bacaannya tentang buku Ibrahim Lubis yang berjudul Ekonomi Islam, Suatu Pengantar. Tafadhol, Syekh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini, malam ini kita kembali lagi bertemu untuk mengkaji pemikiran ya dari tokoh-tokoh Islam ya yang berkaitan dengan ide-ide atau pemikiran ekonomi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host sekaligus moderator ya, Dr. Andi Ar-Rahman, begitu juga dengan yang lainnya ya. Ada Pak Samsul Idul Adha, Pak Dik Yusuf, ya, Dr. Hafaz, udah Solihin, ya, Pak Yusdani dan lain-lainnya yang tidak saya bisa sebutkan semuanya. Ya, kali ini kita akan mencoba membahas salah satu tokoh, ya. Saya tidak tahu bisa dikatakan tokoh apa tidak. Memang beliau tidak begitu dikenal, ya, di kalangan tokoh pergerakan, ya. Tapi kalau saya membaca bukunya, beliau sangat dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam. Ya, dalam pengantarnya beliau menyebutkan bagaimana beliau sering bersilaturahim kepada Pak Muhammad Nasir dan begitu juga Pak Yunan Ahmad Nasution. Ya, yang keduanya merupakan ketua dari Dewan Dakwah Islamiyah. Ya, dan begitu juga di dalam bukunya beliau mengatakan dengan jelas ya di juz 2 ya, pengantar yang kedua, beliau mengatakan bahwa Khairuddin Yusuf itu adalah gurunya ya, sehingga banyak sekali dirujuk pemikiran-pemikiran Khairuddin Yunus ya.
nanti juga saya akan sebutkan bagaimana beliau juga banyak sedikit lah ya, tapi juga merujuk pemikiran dari Syafruddin Prawijnegara dan Zainal Abidin Ahmad. Jadi saya rasa ini beliau banyak merangkumi apa-apa yang telah kita jelaskan di minggu-minggu sebelumnya ya, tentang tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam, baik dari Prof. Khairuddin Yusuf, kemudian Zainal Abidin Ahmad, sampai kepada yang terakhir kemarin kita bahas adalah Syafruddin Prawijnegara. Itu semua ada di dalam bukunya. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat beliau dengan apa yang telah dikutip dari ketiga tokoh tersebut. Ya, saya izin akan mempresentasikan. Ya, ya, sistem ekonomi Islam ya, di dalam bukunya ini sering sekali disebutkan oleh Afwan, beliau. di Ini slideshow sistem dulu. ekonomi Islam ya. Slideshow dulu, slideshow. Hah? Slideshow ya. Oke, siap. Oke ya. Kelihatan ya? Ya. Di dalam bukunya beliau sering sekali menyebutkan ya, bahwa sistem ekonomi Islam itu sesuai dengan fitrah manusia ya, dan dapat mengatur kehidupan dunia sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Ar-Rum 30 ya. Ini yang ini ya, apa? Suratnya ini walladzi ya ja'alakum khalaifal ard ya. Kalau nggak salah ayatnya. Ya, jadi sebagaimana yang kita singgung pernah di WhatsApp Group ya, bahwa ekonomi yang ada ya, mainstream ekonomi ya, itu banyak melampaui batas dari fitrah manusia ya. Yang satu melampaui batas keindividualis manusia ya, sehingga akhirnya tanpa batas ya, sehingga terjadilah eksploitasi ya, kemudian akumulasi kekayaan tanpa mengindahkan hak-hak orang lain ya, yaitu kapitalisme. Begitu juga kutub mainstream yang satu lagi, yaitu sosialisme ya, yang terlalu cenderung kepada negara ya, bahwa semua faktor produksi, faktor alam ini adalah pemiliknya negara ya. Ini pun melampaui batas menurutnya ya, sehingga semuanya dikembalikan kepada Allah yang mengetahui fitrah manusia ya. So the interest of Allah. Jadi ya Allah yang paling tahu tentang manusia itu, karena beliaulah yang menciptakan manusianya, apa maslahatnya, apa kebutuhannya ya, sehingga semuanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah kalau kita mau merujuk dengan benar-benar. Kemudian beliau mengatakan sistem ekonomi Islam dapat dikatakan juga sebagai sistem ekonomi sosialis Islam, sebagaimana dikatakan Dawam Roharjo ya, sosial religius. Ya, sebagaimana kata sosialis dari kata Latin socius ya, yang berarti pertemanan ya. Ya. Di sini beliau mengatakan ya, merujuk kepada salah seorang tokoh ulama Timur Tengah, ya, saya lupa namanya. Beliau mengatakan bahwa sosial Islam ini bukan sosialisme yang ada di Barat. Ya. Sosial Islam ini berbeda dengan sosial yang dikembangkan ya di Prancis, di Jerman ya, di abad ke-18 ya. Ini sangat berbeda ya. Ya, di sini adalah sosial Islam atau sosial religius ya. Dan ini merujuk kepada apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa ya ketika melakukan hijrah ke Madinah. Yang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persaudaraan mu'akhoh ya, antara muhajirin dan ansor. Mu'akhoh di sini sangat dijelaskan di bab kedua tentang sejarah pemikiran ya. Ekonomi Islam di sini mu'akhoh persaudaraan. Jadi salah satu agenda penting yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ya,
ukhuwah apa? Persaudaraan apa? Ya persaudaraan al-Islamiyah atau Islamic Brotherhood, ya. Ya, karena dengan berhubungan akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia dengan adanya sosial antara manusia, hubungan manusia dengan yang satu, maka akan terjadi hubungan yang erat ya dan saling memenuhi. Dan itulah yang terjadi ketika Muhajirin dan Ansor. Yang bagaimana Bilal Sa'ad bin Robi itu memberikan tanahnya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, karena tadi sudah terjalin persaudaraan Islamiyah di antara keduanya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau, ya, beliau hanya ingin ditunjukkan pasar. Ya. Ya. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana ukhuwah ini dibangun ya sebagai prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Ya. Sehingga ekonomi Islam itu adalah ya tadi ya yang mengutamakan hubungan sosial kemasyarakatan. Ya, di dalamnya banyak sekali instrumen-instrumen sosial kemasyarakatan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bahkan dalam konteks mencari materi, mencari keuntungan, itu pun tidak boleh didominasi untuk kepentingan pribadi, ya, tapi untuk kepentingan masyarakat. Ya. Berbeda dengan apa yang dikembangkan Adam Smith misalnya di dalam konsep self-interest. Ya. Ya. Yang mana di kata Adam Smith ya, bahwa seorang menjual daging yang menjual daging yang untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri ya, whatever apa yang terjadi pada mereka ya, dan itu berbeda dengan Islam gitu ya. Apa yang mereka kerjakan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk membantu kebutuhan orang-orang lain. Nah, ini yang dikatakan Islam ekonomi sistem ekonomi sosial Islam ya. Jaminan sosial ini terus mengurus zakat, memberikan kepada yang berhak. Pemerintah Islam merupakan pemerintahan yang mengatur kemasyarakatan yang dibandingkan dengan pemerintah Indonesia ini di halaman 26. Yang menegaskan ya bahwa ini sudah dicontohkan ya jauh sebelum munculnya sosialisme yang dikembangkan di Barat ya. Islam sudah memberikan contoh sosialisme yang baik itu seperti apa. Ini riwayat hidup dari Dr. Handes Haji Ibrahim Lubis. Ya. Nama lengkapnya Ibrahim Lubis, dilahirkan di Tanjung Pura, Sumatera Utara 25 Maret 1934. Ya. Pendidikan sejarah mudanya di Universitas Sumatera Utara, kemudian sarjana lengkapnya di tahun 63. Ya. Kemudian beliau kuliah lagi S1 tahun 73 di Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta ya. Jadi degree-nya ada 2. Ya. Ini tadi yang disebutkan si Adi ya, pengalaman kerjanya di Bappenas ya. Jadi dari tahun 64 sampai tahun 1990. Ya. Dan menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi seperti di Asafiyah, kemudian di Muhammadiyah Jakarta, dan juga menjadi rektor di Universitas Willem Iskandar. Saya cari kampusnya itu di Google nggak ada gitu loh, apa mungkin udah ditutup kali ya kampusnya. Ya. Mengenai apakah beliau sudah meninggal atau tidak, saya juga belum tahu ya, karena saya cari di Google juga tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang beliau. Ya. Ini yang sangat kurang ya. Yang mungkin karena ketokohan ya berbeda apa yang kita kaji sebelumnya ya, mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan yang memang aktif di Masyumi. Tapi ini sangat menarik bagi saya karena beliau merangkumi semua apa yang telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh Indonesia ya. Ya, dari Prof. Zainul Abidin Ahmad, kemudian sampai ke Prawira Negara, dan juga sampai kepada Direktur Utama Bank Muamalat Pertama. Jadi di buku pengantar yang kedua, itu kata pengantarnya adalah yang menulis Zainul Bahar, ya, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Pertama. Ya. Bahkan dia juga menyebutkan sumbangsi beberapa tokoh ekonomi Islam pada waktu itu, Safi Antonio, kemudian Adi Warman Karim, ya. Kemudian Ustadz Hidayatullah yang ada di DSN ya, memberikan beberapa masukan dari dalam bukunya tersebut ya. Ini menandakan ya beliau sebenarnya bukan seorang biasa ya, karena beliau
banyak hubungannya dengan tokoh-tokoh ekonomi Islam yang ada di Indonesia, baik yang lama maupun yang baru ya, yang saat ini masih bisa kita lihat seperti Savio Antonio dan Adi Warman Karim. Dan yang menariknya di dalam bukunya juga karena beliau bekerja di Bappenas ya, banyak sekali teori-teori ekonomi pembangunan yang beliau angkat ya, yang tidak ada sebelumnya di beberapa buku ya sebelumnya gitu ya. Ya ini beberapa bukunya ya. Ya. Jadi ada Islam memendung komunisme ya. Kemudian ada agama Islam suatu pengantar, ya. Kemudian ada pengadilan pengawasan proyek dalam manajemen, dan ini ada buku ekonomi Islam pengantar 1, suatu pengantar 1 dan 2. Dan masih banyak lagi buku-buku beliau yang tidak bisa di ini ya, dan susah dilacak itu bukunya ya. Saya cari di Google bukunya ini. Tapi kalau di buku sini disebutkan semuanya buku-bukunya ya. Dan ini kalau kita lihat memang keilmuannya dalam pemikiran Islam sangat kuat ya. Mungkin karena hubungan beliau dengan para pemikir-pemikir pada waktu itu ya. Pak Muhammad Nasir, kemudian Pak Yunan ya. Pak Yunan Nasution ya. Kemudian Prof. Kaharudin Yunus ya, beliau sangat banyak sekali menyebutkan di dalam buku ini. Bahkan tadi saya katakan beliau secara eksplisit mengatakan bahwa Kaharudin Yunus adalah gurunya. Ya. Ini yang tengah adalah definisi dari perspektif beliau, ya. Dan ini beliau menguraikan dan menyimpulkan dari apa yang diambil ya dari guru-gurunya, ya. Ya, 2 gurunya di sini misalnya ya. Yang pertama adalah ya, ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita sikap dari Al-Quran dan Sunnah, merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar tersebut sesuai dengan tingkat lingkungan dan masa. Ya, dari penjelasan ini belum menjelaskan ada 2 komponen dalam ekonomi Islam. Pertama adalah komponen yang tetap. Komponen yang tetap di sini adalah Quran dan Sunnah, ya, yang menjadi dasar, yang menjadi rujukan ya untuk komponen yang berubah-berubah atau mutaghayirat. Kalau dalam fikih itu ada sawabit wa mutaghayirat, itu yang dia maksudkan ya. Jadi ada yang tidak bisa dirubah aspek dasarnya ya, tapi bisa dikembangkan sesuai dalam konteks keadaan ini. Nah, jadi ekonomi Islam itu dia tidak bisa hanya merujuk kepada sejarah saja ya. Dia terus harus berkembang, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi. Ya. Ya. Kemudian menurut ekonomi Dr. Muhammad Shawki Fanjari ya, di dalam bukunya ekonomi Islam ada ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam. Ya. Di sini beliau juga menjelaskan perlunya politik, ya, siasat ya, ekonomi Islam ya dalam pengembangannya. Yang sesungguhnya ekonomi sendiri dalam sejarah yang berkembang awalnya dari politik ekonomi ya. Kemudian baru setelah merujuk kepada tokoh-tokoh Timur Tengah, ada 2 tokoh yang beliau rujuk ya. Ini ada Prof. Zainal Abidin Ahmad ya. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kebutuhan-kebutuhan dan penguasaan kebutuhan individu dan masyarakat yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian beliau mengatakan sistem ekonomi Islam itu disebut juga bersamaisme. Tadi yang dijelaskan di awal ya, tentang ukhuwah, ya, persaudaraan. Ya. Dari persaudaraan itulah menjadi kebersamaan. Ya. Ya. Kebersamaan ya mewujudkan ekonomi kesejahteraan bersama-sama. Ya. Maka disebut juga ekonomi Islam sebagai ekonomi bersamaisme, selain beliau katakan sebagai ilmu ekonomi sosialis Islam. Ya. Kemudian beliau mengatakan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kebutuhan dan penguasaan kebutuhan individu dan masyarakat yang harmonis dengan ajaran Islam. Ya. Kalau saya melihat apa yang beliau definisikan, beliau meramu definisi yang dikembangkan oleh Zainal Abidin Ahmad dengan Ibnu Sina. Karena di dalam bukunya ini di bab 1 banyak sekali ya pemikiran ya filsafat ekonominya Ibnu Sina dan Al-Farabi.
Dan beliau banyak merujuk kepada Prof. Zainal Abidin Ahmad, ya. Karena dalam Ibnu Sina misalnya bahwa kebutuhan itu ada tingkatannya, yaitu kebutuhan rumah tangga, kemudian kepada kebutuhan masyarakat, dan terakhir adalah kepada kebutuhan negara, ya. Jadi kebutuhan individu, masyarakat, dan yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Jadi saya melihat ada singgungan ya antara definisi beliau dengan Zainal Abidin Ahmad, ya, dan juga dengan Khairuddin Yunus ya, berupa tadi ya kebersamaan antara individu-individu dan masyarakat dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama atau kemakmuran bersama. Ya, ini daftar isinya. Ya. Jadi ini bab pendahuluan sampai bab 3 ini adalah di buku yang pertama. Ya. Bab 1, bab pendahuluan sejarah ekonomi Islam, benda-benda dan hak-hak, ini adalah di bab pertama. Ya. Nah, yang menarik ketika berbicara benda-benda dan hak, ya, beliau membagi faktor produksi itu menjadi 4 ya. Tapi faktor produksinya itu adalah modal, kemudian alam, ya, alam, kemudian tenaga kerja, kemudian kreativitas, ya. Satu lagi saya lupa apa, saya lihat ya. Kalau ada 4 gitu ya, beliau membaginya ya. Jadi sumber alam, ya, tenaga alam, ya, baik udara, ya, dan lain-lain. Ya. Dalam sejarah ekonomi Islam ini juga sangat menarik gitu ya. Saya mengatakan bukunya ini sangat komprehensif ya. Jadi kita tidak perlu ketika kita membaca buku beliau, kita tidak perlu membaca buku-buku sosialis atau kapitalis karena dibahas sangat dalam sekali. Ketika membahas sosialis kemudian sampai kepada komunisme itu sangat dalam sekali beliau membahas bagaimana Karl Marx itu terpengaruh oleh Hegel, kemudian bertemu dengan Friedrich Engels ya, dan kemudian bagaimana konsep nilai ya, kemudian beliau membantah apa kelemahan-kelemahan dari konsep nilai yang dikembangkan oleh Karl Marx ya, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan teori liberalisme ya yang beliau munculkan, John Locke, kemudian Rousseau ya. Beliau mengatakan bahwa Rousseau sesungguhnya itu mengembangkan apa yang dikembangkan Ibnu Sina. Namun sayangnya hanya menjadi utopia ya, apa yang dikembangkan Ibnu Sina dan kemudian dikembangkan oleh Rousseau yang kemudian itu benar-benar terjadi gitu ya. Wah, ya. Kemudian yang setelah benda-benda dan hak, produksi, pertukaran ya, harta, kerjasama, usaha, dan bank kredit ini menjadi di bab 2 ya. Ya. Dan saya tidak akan membahas semuanya ya. Saya akan menjamungkan dengan yang lainnya nanti. Ya. Nah, ini yang akan saya highlight ya. Pertama adalah pendekatan interdisipliner ya. Bukunya ini saya melihat beliau meramu buku ekonomi Islam, suatu pengantar ini melalui pendekatan interdisipliner ya. Karena tidak hanya satu disiplin ya, ilmu tafsir ya. Di dalam ilmu tafsir beliau di buku ini di bab 1 sangat detail ya ketika membahas tentang ayat-ayat ekonomi ya, sehingga beliau membuat indeksasi ya, nanti di bawahnya ada indeksasi ayat-ayat Quran di bidang ekonomi dan tafsirnya. So ada 15 indeks ya di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ekonomi ya. Jadi di dalam bukunya ini ya tidak hanya membahas tentang ekonomi, tapi juga ada hubungan dengan disiplin-disiplin yang lain, filsafat ya, filsafat ya, Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi ya, kemudian beliau juga membahas sejarah ya, baik itu sejarah Sirah Nabawiyah sampai kepada Khulafaur Rasyidin, kemudian sejarah ekonomi detail ya, dari liberalisme sampai kepada kapitalisme dan sosialisme ya, dan fikih muamalah ya. Jadi kalau mau baca fikih muamalah di dalam bukunya ini sudah sangat lengkap ya, detail tentang pembahasan fikih muamalah ya. Jadi buku ini menurut saya sangat kaya ya. Jadi kalau
Kadang kalau kita baca buku gitu ya, buku itu mengkritisi kapitalisme atau sosialisme. Tapi itu sangat dangkal ya, sehingga kita perlu mencari buku yang lain untuk membacanya. Ya, agar kita bisa benar-benar paham gitu loh. Oh, kapitalisme soalnya seperti ini. Nah, di dalam bukunya ini kita dibawa untuk memahami itu terlebih dahulu, kemudian baru kita dipahamkan ekonomi Islam. Ya, sehingga benar-benar sangat paham ya perbedaan antara ekonomi Islam dengan mainstream ekonomi yang ada. Ya, pengembangan ekonomi berhasil Al-Quran dan Sunnah ya. Ini tadi indeksasi ayat-ayat Quran di bidang tafsirnya. Beliau mengindeks menjadi 15 ya. Pertama tentang pertanian. Pertama itu ada 6 ayat ya. Kemudian tentang irigasi itu ada 3 ayat. Tentang industri ada 6 ayat, pertambangan ya ada 4 ayat ya, prasarana perhubungan sampai kepada yang terakhir ya di indeks 15 pemeliharaan alam dan lingkungan itu 7 ayat ya. Ini kemudian ditambah lagi sama beliau ya ada sekitar 150-an ayat ya yang beliau indeks ya tentang pemikiran-pemikiran ekonomi. Jadi tidak hanya diindeks ya, tapi beliau juga menjelaskan ya tafsirannya tentang ayat-ayat tersebut ya. Jadi kalau sekarang kita ada tafsir ayat-ayat hadis ekonomi gitu ya, maka bukunya ini juga dilengkapi dengan itu ya. Makanya saya bilang ini sangat lengkap sekali. Ya, kemudian ini yang menarik yang pernah dibahas kemarin oleh Uda Solihin ya. Tujuan yang sistem berbeda dengan ekonomi lainnya ya. Ini benar-benar beliau sangat merujuk kepada tesis asas sistem ekonomi yang sama ya oleh Syafruddin Syafrawi Negara ya. Ya, ini sangat kalau menurut saya ini benar-benar merujuk ya. Nggak ada kata-kata yang berubah gitu ya dari apa yang ditulis oleh Syafruddin Pranegara tentang bahwa tujuan dan sistem asas sistem ekonomi itu sama ya dari tujuan dan prinsipnya. Yang membedakan adalah keperluannya. Dari perbedaan keperluannya itulah akan terjadi perbedaan dari sisi prinsip ya, baik dari sisi prinsip agama, geografi, budaya dan lain-lainnya ya. Tapi beliau menambahkan ya, penambahannya itu pun beliau mengambil dari Zainal Abidin Ahmad ya, bahwa tujuannya itu sangat berbeda gitu ya. Ya tadi ya ketika walaupun asasnya sama, tapi kalau ketika keperluan itu berbeda, akhirnya memunculkan prinsip dan tujuannya sebenarnya berbeda lagi gitu ya. Nah, beliau merujuk kepada surat Al-Qasas. Nah, surat Al-Qasas itulah yang diambil oleh penjelasannya oleh Zainal Abidin Ahmad ya, yang tentang wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ya wa la tabghil fasad ya. Itu kan yang diambil di Al-Qasas 77 ya, yaitu bahwa tujuan ekonomi Islam itu tidak hanya kepuasan ya yang sebagaimana kapitalisme atau sosialisme ya, kepuasan di dunia saja ya, tapi tujuannya adalah kepuasan di akhirat ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan yang kedua adalah tujuan di dunia, jangan lupa kita berpijak di bumi gitu ya. Nah, bumi inilah sebagai landasan kita untuk menuju akhirat kita. Nah, dan di sini beliau banyak menjelaskan perbedaan-perbedaan dari sisi tujuan, kemudian dari sisi prinsip-prinsip, ya. Sehingga sebenarnya beliau meluaskan apa yang dijelaskan oleh Syafruddin Pranegara Negara tentang asas sistem ekonomi yang sama, gitu ya. Jadi beliau meluaskan penjelasannya lebih detail, gitu ya. Kemudian mengambil dari banyak juga merujuk kepada dasar-dasar ekonomi Islam yang ditulis oleh Syekh Al-Maududi ya, dasar-dasar prinsip ekonomi Islam. Ya, kemudian tentang riba ya, kenapa saya bahas lagi tentang riba ya? Karena di buku keduanya ini beliau banyak sekali membahas riba gitu ya. Ya, dan juga merujuk dengan penjelasan riba yang dijelaskan oleh Prawira Negara ya. Beliau melihat bahwa ada dua ya. Isunya adalah isu pinjaman uang dan kredit barang ya. Apakah keduanya bisa dikatakan riba atau tidak gitu ya. Ya.
Ya. Nah, itu beliau mengambil contoh-contoh yang diajukan oleh Prawira Negara gitu ya. Antara pinjam uang ya dengan suku bunganya 6% dan kredit barang ternyata kalau dihitung itu bisa sampai 80%. Nah, apakah itu adil atau tidak gitu loh ya. Nah, atau apakah keduanya bisa dikatakan riba gitu. Nah, di sini beliau menjelaskan ya bahwa kriteria atau ukuran bagi adanya riba bukanlah keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang atau kredit-kredit lain. Tetapi riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonomi yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melampaui batas dari pihak lawannya yang lemah. Ya. Sama seperti yang dijelaskan oleh Safruddin Prawanegara ya. Tujuannya adalah eksploitasi. Ya. Ya. Jadi ketika tujuan eksploitasi itu bisa menyebabkan ya menyebabkan kedekatannya kepada riba. Nah, ada isu yang diangkat bahwa sesungguhnya ketika kredit barang itu intinya adalah minjem uang juga, cuman ada wasilah barangnya. Intinya adalah uang. Ya. Ya. Sehingga ketika meminjam ya, ya itu adalah harusnya ya tolong menolong saja gitu. Ya, tidak ada apa namanya, tidak ada apa namanya ya, tidak ada timbal balik ya. Karena di dalam fikih muamalah ya qard itu adalah masuk akad tabaru, akad tolong menolong ya, membantu orang yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, ini yang beliau angkat isunya ya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang diangkat misalnya tentang Hatta ya. Hatta mengatakan rente itu adalah riba yang produktif, sedangkan riba yang ada itu adalah riba konsumtif ya. Nah, yang tidak boleh adalah riba konsumtif misalnya. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa tiap-tiap laba yang abnormal diperoleh dalam jual beli biasa. Nah, ini beliau merujuk kepada jual beli ya. Jadi jual beli bisa dikatakan riba ketika mengambil keuntungannya yang abnormal di atas kewajaran ya. Di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli karena kedudukan yang lemah. Ini dia terpaksa, bukan adanya antarodin. Ya, ini merujuk pada ayat An-Nisa ya 129 An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqul amana amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin bikum. Ya, al-batil ini itu mengambil momen ya karena kedudukan seorang itu lemah. Ya. Makanya di beberapa diskusi yang lalu saya lupa ya, saya usulkan misalnya sebenarnya ekonomi Islam itu ya simpel gitu loh. Kalau kita merujuk kepada akad merobah ini kan simpel ya kalau dalam klasiknya ya. Akad disebut juga akad beul amanah, jual beli yang amanah, yang mana penjual itu jujur, dia ngambil keuntungannya berapa, harga dasarnya berapa, dan kemampuan si pembeli itu berapa. Disitulah nanti terjadi antarodin minkum, proses tawar-menawar. Sebenarnya kan itu simpel gitu ya. Sebenarnya simpel gitu. Tidak perlu ada apa namanya bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Yang memang yang jadi masalah ketika terjadi jual beli itu menjadi kredit. Ya. Ya, kayak ketika jual beli itu kredit dan uangnya adalah fiat money gitu ya, yang selalu akan mengalami inflasi ya, sehingga muncullah teori value of money. Ya. Dan kemudian beliau mengatakan pengharaman riba termasuk keistimewaan ekonomi Islam yang terpenting yang membedakan dengan ekonomi kapitalis ya. Dan makanya ekonomi Islam ini riba ini tetap menjadi satu ini gitu ya. Menjadi satu andalan. Ini berbeda dengan Safruddin Prawanegara ya. Jadi kalau Safruddin mengatakan bahwa ekonomi Islam itu tidak hanya ngomongin riba ya. Ya, benar ya, tapi beliau mengatakan ini adalah satu keistimewaan dari ekonomi Islam ya. Karena riba ini adalah salah satu bentuk eksploitasi ya.
ya, baik itu nanti tadi ya yang dikatakan baik itu dalam pinjaman uang atau dalam bentuk jual beli ya yang abnormal ya. Satu bentuk investasi ya dari pemilik modal kepada orang yang lemah yang membutuhkannya. Ya, ini adalah kapitalisme ya. Maka ini sangat dilawan ya. Ya. Nah, ini ekonomi Islam nih harus memartakan ini. Makanya ya sebelum diskusi yang minggu lalu ya, kita benar-benar harus mengkontekskan lagi riba ya. Tapi bagi saya beliau di sini menjelaskan bahwa riba itu ya sesuai dengan riba yang dijelaskan para ulama ya. Cuman konteksnya saat ini beliau melihat pada saatnya berkembangnya perbankan syariah ya. Karena beliau di sini banyak menjelaskan tentang cash bank muamalat juga gitu ya. Ya perlunya uniqueness dari perbankan syariah itu sendiri gitu ya. Kalau memang riba itu menjadi suatu istimewa ya, maka jangan sampai orang mengatakan ya bahwa ya bank Islam itu ya seperti bank konvensional ya. Ya, jual belinya itu jual beli seperti riba ya. Makanya kan orang Yahudi mengatakan ya jual beli itu sama dengan riba gitu ya. 11 12 kemudian dijawab di ayat Al-Baqarah yang lainnya wa halallahu bai'a wa harama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Nah, di dalam bukunya lagi lanjut ya memang ada perbedaan antara riba dengan jual beli ya. Ya. Dampaknya nanti ya. Dampak sistemiknya. Ya. Dampak sistemiknya adalah riba ini adalah mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Ini yang akan menjadikan balon yang akan meledak atau bubble yang akan meledak di suatu saat nanti. Karena tidak ada ini ya, apa namanya, value. Ya, tidak ada barang atau tidak ada yang ininya apa realnya. Ya. Aktivitas realnya tidak ada. Jadi mengembangkan uang yang akhirnya terjadi penyebaran uang atau suplai uang yang sangat banyak di masyarakat, dan ini menyebabkan inflasi. Jadi beliau melihat juga dampaknya ya secara makro, tidak hanya dampak-dampak secara mikroekonomi yang menyebabkan kemiskinan yang disebabkan oleh para kapitalis-kapitalis. Ya. Jadi saya bisa simpulkan dari bukunya ya. Ya, saya tidak bisa menyimpulkan keseluruhannya ya. Ini saya baca beberapa hari belum khotam juga gitu ya. Jadi saya melihat beberapa isu saja. Ekonomi Islam suatu pengantar yang ditulis oleh beliau ya. Ini merupakan studi lanjutan menurut saya. Studi lanjutan yang ditulis oleh ulama-ulama klasik ya, baik yang dari Timur Tengah seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, kemudian masuk kepada tokoh kebangkitan Islam ya. Di antaranya beliau rujuk ada Yusuf Qaradawi, kemudian Syed Al-Maududi, sampai kepada tokoh-tokoh Indonesia ya. Ada Kaharudin Yunus, Zainal Abidin Ahmad, ya, sampai terakhir ya, yaitu adalah Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Zainul Bahar ya. Sini di bab akhirnya beliau banyak membahas tentang perbankan syariah. Ya. Bagaimana awal-awal perbankan syariah di Indonesia. Dan ini bisa menjadi rujukan kalau berbicara tentang sejarah perbankan syariah di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya analisa dan simpulkan dari pemikiran seorang Ibrahim Lubis. Ya. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.